Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiatus Sa'diyah, Alfianti Nuriska, dan Maulidatul Masruroh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penggunaan spektrofometer dalam menguji kadar klorofil pada daun bayam. Akan ada 4 poin yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, dasar teori dan tujuan penelitian. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, metode dan langkah kerja. Dan prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah hasil. Yang pertama, yaitu dasar teori dan tujuan penelitian. Dasar teori. Spektrofometer adalah salah satu peranti penting dalam dunia medis dan industri kimia. Sebenarnya, alat ini terdiri dari spektrometer dan fotometer. Pada spektrometer, dapat menghasilkan sinar dari sebuah spektrum dengan pancaran panjang gelombang tertentu. Sementara itu, fotometer lebih mengacu pada alat pengukur adanya intensitas cahaya yang mana ditransmisikan atau istilah lainnya adalah diabsorpsi. Dengan kata lain, spektrofometer adalah metode analisa yang berdasarkan pengukuran serapan sinar. Sinar tersebut bersifat monokromatis oleh sebuah lajur larutan warna dalam panjang gelombang yang spesifik. Berikut merupakan contoh dari alat spektrofometer. Salah satu penggunaan spektrofometer ini adalah pada penelitian terkait kadar klorofil pada daun tumbuhan. Klorofil adalah pigmen hijau fotosintesis yang terdapat dalam tanaman, alga, dan cyanobacteria. Fungsi klorofil pada tanaman adalah menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Klorofil pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu klorofil A dan klorofil B. Perbedaan kecil antara struktur kedua klorofil pada sel keduanya terikat pada protein. Semua tanaman hijau mengandung klorofil A dan klorofil B. Klorofil A terdapat sekitar 75% dari total klorofil. Kandungan klorofil pada tanaman adalah sekitar 1% basis kering. Dalam daun klorofil banyak terdapat bersama-sama dengan protein dan lemak yang bergabung satu dengan yang lain. Rumus empiris klorofil adalah C55H72O5N4Mg atau klorofil A dan C55H70O6N4Mg atau klorofil B. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kadar klorofil pada daun bayam dengan menggunakan alat spektrofometer. Untuk yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan kali ini antara lain mortar dan alat, gelas ukur, tabung ukur, tabung reaksi, spektrofotometer genesis 10, dan saringan Wechsler. Sedangkan untuk bahannya antara lain bayam dan aseton 60% dan 80%. Untuk yang ketiga yaitu metode dan langkah kerja serta prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Metode dan langkah kerja. Metode untuk percobaan pengukuran kadar klorofil dilakukan percobaan mengukur kadar klorofil dari suatu tanaman yang umurnya berbeda-beda. Untuk memperoleh umur yang berbeda ini diambil patokan. Yang pertama, daun umur muda diambil daunnya pada ujung. Yang kedua, daun setengah tua diambil daun nomor 3 dari ujung. Dan yang terakhir yaitu daun dewasa diambil daun nomor 5 ke bawah.
Langkah kerja. Untuk membandingkan kadar klorofil pada daun digunakan cara pengukuran yang dilakukan oleh Arnold pada tahun 1949. Yang pertama, 1 gram daun yang masih segar dirajang kecil-kecil. Yang kedua, rajangan diekstrak dengan aseton 60% sebanyak 100 ml dengan cara mengurusnya di dalam mortar selama 5 menit. Diyakinkan bahwa semua pigmen klorofil dari daun telah keluar seluruhnya, dan hal ini dapat dilihat dari ampasnya yang berwarna putih. Yang ketiga, ekstrak klorofil disaring dengan saringan Buchner dan selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Penambahan aseton 80% hanya diperlukan apabila volume ekstrak dalam labu ukur belum mencapai batas 100 ml. Dengan menggunakan kuvert, optika density diukur dari ekstrak dengan menggunakan panjang gelombang 663 nanometer dan 645 nanometer. Yang keempat, untuk menggunakan alat spektrofotometer tersebut, pertama isi aqueous pada kuvert yang nantinya akan dijadikan sebagai lampu, kemudian diletakkan pada spektrofotometer dengan hati-hati dan selanjutnya ditekan tombol zero untuk mengkalibrasi alat tersebut. Selanjutnya, isi kuvert lainnya dengan ekstrak daun bayam yang ada. Masukkan 1 kuvert berisi ekstrak daun bayam di tempat kuvert berisi aqueous diletakkan sebelumnya, sedangkan kuvert berisi aqueous dipindahkan pada posisi di atas kuvert berisi ekstrak daun bayam. Lalu spektrofotometer kembali dikalibrasi. Setelah pengkalibrasian selesai, maka dipilih panjang gelombang yang diinginkan yang tertera pada monitor spektrofotometer. Klorofil yang terkandung pada ekstrak daun bayam tersebut selanjutnya akan ditembakkan sesuai dengan panjang gelombang yang telah diambil, dan nantinya akan terlihat dari kadar klorofil dari ekstrak daun bayam yang diinput pada monitor. Yang kelima, konsentrasi klorofil dapat dihitung dengan rumus Arnold dengan membandingkan optika density pada 663 nanometer dan 645 nanometer dalam sel yang tebalnya 1 cm dengan menggunakan koefisien absorpsi spesifik yang telah ditentukan oleh Montigo. Prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Yang pertama, wajib mematuhi petunjuk atau rambu-rambu tata tertib di laboratorium. Yang kedua, memastikan keamanan alat yang akan digunakan. Yang ketiga, jangan lupa menggunakan jas laboratorium. Yang keempat, melakukan praktikum dengan hati-hati. Yang kelima, bersih dan rapikan kembali alat dan bahan seusai digunakan untuk praktikum. Dan yang terakhir yaitu jangan membuang limbah bekas praktikum dengan sembarangan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang keempat adalah hasil. Hasil pengamatan praktikum menggunakan alat spektrofometer dengan panjang gelombang 663 nanometer dan 645 nanometer didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, pada daun muda, angka yang keluar pada spektrofometer dengan panjang gelombang 663 nanometer adalah 0,472 dan pada panjang gelombang 645 nanometer adalah 0,221. Kemudian yang kedua, pada daun setengah tua, pada spektrofometer dengan panjang gelombang 663 nanometer didapatkan angka 0,594 dan pada panjang gelombang 645 nanometer didapatkan angka 0,218. Kemudian yang terakhir pada daun dewasa, dengan spektrofometer dengan panjang gelombang 663 nanometer didapatkan angka 0,615 dan pada panjang gelombang 645 nanometer didapatkan 0,240. Kemudian selanjutnya adalah hasil perhitungan kadar klorofil pada daun muda. Dengan menggunakan rumus koefisien absorpsi yang telah ditentukan oleh Mackiner, didapatkan data bahwasanya untuk kadar klorofil pada daun muda, tepatnya klorofil A, itu adalah sejumlah 6,58889, sedangkan klorofil B-nya 5,5
4,07034. Dari sini didapatkan klorofil total sejumlah 4,47364. Hasil pengamatan kadar klorofil pada daun setengah tua. Pastinya masih dengan menggunakan rumus koefisien absorpsi yang telah ditentukan oleh McKenner. Maka didapatkan data untuk klorofil A pada daun setengah tua adalah 8,13. Klorofil B-nya 5,004. Dari sini didapatkan klorofil total yaitu sebesar 4,415. Sedangkan pada daun dewasa, kadar klorofil untuk klorofil A yaitu sebesar 8,4561, klorofil B 5,5083. Dari sini didapatkan data bahwa klorofil total pada daun dewasa adalah sejumlah 4,846. Diperolehnya hasil tersebut dapat dikarenakan pada daun bayam berusia setengah tua memiliki kadar klorofil yang paling maksimal karena pada usia ini daun melakukan proses fotosintesis secara aktif. Sedangkan pada daun muda diperoleh hasil kadar klorofil terendah dikarenakan kadar klorofil yang terbentuk masih sedikit dan masih dalam proses pembentukan. Selanjutnya, pada daun dewasa, kadar klorofilnya sudah sedikit berkurang dibandingkan dengan daun setengah tua. Hal ini dapat terjadi karena rusaknya klorofil yang ada. Dari hasil percobaan juga diperoleh hasil bahwa dari ketiga ekstrak daun bayam dengan umur yang berbeda, diperoleh kadar klorofil A lebih tinggi dibandingkan dengan kadar klorofil B. Hal ini sesuai dengan pernyataan Subandi bahwa semua tanaman hijau mengandung klorofil A dan klorofil B. Dengan klorofil A terdapat sekitar 75% dari total klorofil. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.